Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa saril biya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in, khususan khulafa rasidin sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagian syarah basyara bil jannati wal arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Abu Khadijah al-Kubra, Sayyidah Asyirullah, Sayyidah Hasan Maulana Husain, Sayyidah Abbas, Sayyidah Hamzah, Sayyidah Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-badr wal hud wal hindabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhammad Allahman bin Isa, wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam, wa Sayyidina Bikr Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala, wa jami' sadatina Ali Abi Ali wa Sayyidina Ibrahim, wa jami' ibadillahi sholihin masyarikul adi ila maghribiha, wa jami' syakhna biddin, thumma khususan bil hadal kitab al-imam bil irsyad wa isin ibad wal bilal habib Abdullah bilal Muhammad al-Haddad wa usuli wa furihim bi anna Allah ini darajatihim bil jannah wa yanfa'una barakatihim asrari manwari muluna fahadi bid din wa dunil akhirah bi anna Allah aslih umurana wa umurul muslimin ya hawil ahwalana jal muslimin sanahal bi anna Allah sibarfa'ana al-bala wal waba wal wala wal harum zalatil fitan ma dhahara minha batan bi anna Allah baligh maqasidana maqasad masyayikhina wa yakhtim lana bil husna في خير ولطف وعافية وعلى هدنيا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala wa arda fi kitab an-Nasaidiniyah wal Wasalamaniyah ilan qala wa'lam annahu laysa biwajibin ala ahadin an yab'atha 'anil munkaratil masturah hatta yunkiraha idza ra'aha bal dzalika muharramun liqauli ta'ala wa la tajassasu liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam man tataba'a aurata akhihi tataba'allahu auratah al-haditsa. Wa innamal wajibu huwal amru bil ma'rufi indama taran tarikina lahu fi hal tarkihim wal inkari lil munkari kadzalika fa'lam hadhil jumlah fa inna ra'ayna katsiran minan nas yaghlituna fiha wa minal muhim alla tasaddiq wa la taqbal kullama yunqal ilaika min af'alin nas wa aqwali munkar hatta tusyahida dzalika bin nafsika aw yanqulahu ilaika mu'minun taqiyyin la yajazifu wa la yaqulu illa al-haq wa dzalika li anna al-husna dhan bil muslimin amrun lazimun wa qad kasrat balaghatun nasi ba'dum ala ba'din. Pamasyarul aba wal ikhwan wal mahad wal ikhwan hadirin wal hadirat mustami'ina mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin, diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wal hadirat mustami'in mustami'at, melanjutkan dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Wasil Imaniyah yang disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala wa radha. Masih berkenaan penjelasan Imam Haddad tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau menyatakan wa alam annahu laisa biwajibin ala ahadin ayyab asa anil munkarat al masturah hatta yunkiraha idza ra'aha. Ketahuilah sesungguhnya tidak wajib bagi seseorang mencari-cari, membahas kemungkaran yang tertutup, kemungkaran yang tidak dilakukan terang-terangan. Tidak ada wajib kita nak nyari ni mana kemungkaran, hingga kita mengingkarnya ketika nyingok. Nah, ini namanya bahasa kita cudian. Tidak boleh cudian. Tidak kata kewajiban kita nak nyari kemungkaran. Mana wong yang meninggalkan solat nak nyari ni ada. Mana wong yang meninggalkan zakat, mana wong yang mabuk, tidak kata kewajiban kita. Karena kewajibannya adalah kalau nyingok. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza ra'aitumul munkaron, kalau kalian melihat, kalau tidak nyingok sudah tidak wajib kita nak nyari. Maka kata Imam Haddad, bukan kewajiban kita nak nyari-nyari kemungkaran hingga ketika gitunya baru mengingkarnya. Bal zalika muharramun, kalau hal tersebut sebenarnya adalah haram gitu. Cudian itu haram, nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari kemungkaran, itu nyari gawe gitu, haram itu hukumnya. Karena diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tajassasu. Tajassasu itu mengintai. Itu tadi bahasa kitanya cudian, cudian dengan wong. Apa gawe? Nyudi urusan wong. Kemungkaran itu kalau kita nyingok ya. Ya tidak perlu nak kita ngintai nian. Nyiwa wong nak ngintai kesalahan wong. Ini segam kalau wong cudian ni. Urusan wong nak pengen tahu kalau kesalahan, pengen tahu, bahkan kadang-kadang untuk wong lain tahan dia. Nyari-nyari kesalahan. Nauzubillah min dzalik. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tataba'a aurata akhihi tataba'a Allah auratah, al hadis. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya untuk membukakan aib saudara, Allah Subhanahu wa taala juga akan nyari-nyari kesalahan dia kagak di hari kiamat. Jadi maka jangan gitu, tidak boleh urusan kita nak mencari-cari kesalahan. Wa innamal wajib, sesungguhnya kewajiban itu, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar wal amru bil ma'ruf indama tarotarikina lahu fi hal tarkihim. Kita ngajak berbuat baik, amar bil ma'ruf itu pada saat kita menyaksikan orang meninggalkan kema'rufan itu. Misalnya sholat, nyingok wong dia nyaksikan wong tak sholat, itu pada saat itu. Tidak nak tiap hari kita nak agak wong itu nyingok sholat beda, tidak. Pada saat dia tak sholat itu yang kita ajak sholat. Pada saat dia meninggalkan perbuatan baik aja, pada saat kita nyingok.
Wa inkaril lil munkar kadzalik, begitu juga mengingkari kemungkaran. Pada saat kita nyingok kemungkaran terjadi, ada orang yang maksiat ketika kita nyingok. Bahkan pada saat itu juga kita mengingkari kemungkaran, ngajak buat baik, itu juga harus kita meyakini diri di dalam batin kita bahwa orang ini lebih baik daripada kita. Itu sampai semen itu syariatnya kan, untuk kita berhusnuzon dengan orang. Karena perintah husnuzon ini harus wajib kita sangka baik. Jadi ketika pada saat kita nyaksikan itu baik, itu yang diingkari. Pada saat dia melakukan kemungkaran, pada saat kita nyingok, itu yang kita lakukan. Setelah itu tidak. Setelah itu kita harus berhusnuzon bahwa Allah sudah ngampuni dosanya, Allah mencintainya. Yakin wong itu lebih baik daripada kita. Kita belum tentu. Karena wong yang bertobat itu langsung dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia bertobat. Itu yang harus kita lakukan. Bukan malah nyari kesalahan wong. Kemudian apalagi kita merasa lebih baik daripada wong lain. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati hal tersebut. Fa'lam anna hadhil jumlah fa inna ra'ayna katsir minan nas yumtituna fiha. Ini yang dikatakan oleh Imam Tauhilah, hal keadaan ini secara garis besarnya bahwa ini yang kami saksikan, banyak orang yang salah di dalam memahami ini. Amar ma'ruf nahi munkar, nyari-nyari ini pada saat kita nyaksikan baik. Setelahnya itu, maka dahulu orang-orang mendidik murid-muridnya demikian, ngajar, berdakwah, jangan sampai merasa lebih baik. Itu ditanamkan urusan batin. Itu yang sulit kadang-kadang antara zuhir dan batin itu kita nyocoknya. Zuhirnya kita negor, zuhirnya kita ngajak, tapi batin kita yakin wong itu lebih baik daripada kita. Itu yang kadang-kadang sulit. Syekh Umar bin Makhrumah menceritakan ketika beliau lagi masa muda belajar, banyak guru-gurunya. Ketika belajar, kemudian menyaksikan seseorang yang sudah tua berumur, nyaksikan wuduknya salah. Nah itu nyaksikan ya. Ketika nyingok, ini namanya amar bil ma'ruf, ngajak buat baik, ini salah dia nih wuduknya. Maka pada saat itu beliau, aku nak tunjuk tahu ini wong tua ini, dia salah wuduknya, tidak benar dia wuduknya. Tapi ketika dia mendekat itu batinnya bergejolak. Tapi wong ini mungkin wali Allah, orang soleh ini, orang hebat percaya ini wong tua ini, urung dia. Tapi ketika dia berbelok mikir lagi, tapi kan dia salah. Nak dia wali, nak dia orang soleh, tapi zuhirnya dia salah di dalam berwuduk. Harus aku tegur. Nak marah lagi, negor, tawas wong tadi. Ini percayanya wong hebat ini. Akhirnya dia merenungkannya dalam pengamalan ilmunya, ini harus dikatakan zuhirnya harus aku tegur, tapi harus yakini wong ini wong hebat. Itu yakin zuhirnya beda negor. Akhirnya tunjuk tahu yang model ini pasti tunjuk tahu dengan akhlak. Dia marah, takut, ini orang soleh, diyakininya, tapi zuhirnya dia harus tegur. Akhirnya dia ngomong, wah syekh, dipanggil dengan panggilan yang sopan. Kalau kita mungkin yai, maaf ya yai, aku jingok yai tadi wuduknya itu tidak sesuai dengan yang aku pelajari. Yang aku pelajari itu ini. Tapi diyakini nih wali. Akhirnya didengar oleh untuk tadi dengar, selesai nyelaskan, baru ngomong wong tua tadi. Ternyata salah satu gurunya yang perhatikan. Habis dia ngomong, ya Umar hakada, wahai Umar beginilah yang harus kau lakukan. Ternyata salah satu gurunya ngetes dia, gurunya wudhu ngajo salahnya. Nah itulah kau harus lakukan. Kau tegur, kau perintahkan buat ma'ruf, cegah kemungkaran, tapi jangan merasa kau lebih baik daripada wong itu. Itu yang harus. Karena kita ini tidak tahu akhir hayat kita tidak tahu. Ya mungkin pada saat ini kita baik, tidak tahu. Hati itu berbolak-balik.
Maka kita dianjurkan doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mantapkan hati aku dalam agamamu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi berdoa itu. Ulama menganjurkan doa itu. Kita tak tahu, hati berbolak-balik. Mudah-mudahan Allah mantapkan keimanan kita, Allah baguskan keadaan kita, bertambah baik, bertambah bagus, kita mendekati Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bertambah menjadi orang yang baik. Nah, jadi itu dia katakan Imam Haddad ini. Wa minal muhim, dan ini terpenting kata Imam Haddad, Allah tusaddiq wala takbal kullu ma yunqalu ilaika min af'alin nas wa aqwalihim munkarah. Ini penting kata Imam, terutama kita di zaman sekarang, di media sosial sekarang. Ini Imam Haddad ratusan tahun yang lalu ngomong. Tapi yang ini faktanya terjadi di zaman kita sekarang. Apa kata Imam Haddad? Wa minal muhim, termasuk dari yang penting, Allah tusaddiq, jangan benarkan, jangan percayai, wala takbal, jangan terima, jangan percayai, jangan terima, kullama yunqal ilaika, segala yang dinukilkan kepadamu min af'alin nas, dari perbuatan manusia, wa aqwalihim, perkataan manusia, al munkarah, yang mungkar, hatta tusyahida dzalika bin nafsik, hingga engkau menyaksikannya dewek. Kan sekarang ini banyak di media sosialnya itu perbuatan wong di ini, kadang-kadang dipotong, perkataan wong dipotong, kadang-kadang ada video segala macam itu, tapi yang ngocehnya lain. Ini yang dinukil, kita saksikan yang model ini, ini soal kemungkaran. Apa kata Imam Haddad? Jangan percaya, jangan terima, hingga engkau menyaksikan dewek. Kan sekarang juga banyak terjadi. Kita tidak pernah ketemu dengan wong itu, kita bahkan tidak kenal, tapi dalam diri kita akhirnya ada benci, ada hasud, unyam. Kenapa? Ini tadi, hati-hati kita percaya dengan apa yang kita jika disaksikan media sosial, apa yang kita dengar, hingga kau nyaksikan dewek baru. Itu juga kalau nyaksikan dewek seperti tadi, kita tegur, luruskan, setelahnya kita yakini wong itu lebih baik daripada kita. Itu caranya. Apalagi kita yang sekarang itu jengok model ini, berbagai macam ada nama mengadu domba di dalam media sosial. Ini hati-hati kita bangsa Indonesia, hati-hati dengan adu domba. Jadi pelajaran bagi kita, ini sudah lama. Karena dijajahnya dalam umat Islam itu dengan adu domba. Maka itu namakan adu domba itu namam, penyakit yang na'udzubillah min dzalik, tidak turun rahmat kalau ada suatu kaum satu baik sikok baik ngadu domba, tidak turun rahmat. Bagaimana dengan wong itu? Maka ini nasihat Imam Haddad, apa yang kita jingok, kita saking kita nukil dari perbuatan manusia, perkataan manusia, jangan percaya hingga engkau menyaksikan dewek. Au yunqaluhu ilaika mu'minun taqiyun la yajaziku wa la yaqulu ilal haq, kecuali atau kata Imam Haddad, yang menukil itu nyampaikan tersebut sesuatu perkataan manusia, perbuatan manusia, wong mukmin yang bertakwa nian, yang tidak ngomong kecuali benar. Mungkin baca kita percaya begitu. Media sosial mana ada baca, dari mana? Kadang-kadang mau apa lagi wong yang main sarser baik, mau ngegem segala macam, maco ida, tahu ida, melok belok. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati di zaman sekarang. Kita jadi mendapatkan dosa jariah, melo andil adu domba, melo adil hasud, melo adil kita membenci satu sama lainnya. Maka dikatakan Imam Haddad, jangan demikian. Wa dzalika li annal husnuzon bil muslimin amrun lazimun, karena dikatakan berprasangka baik dengan orang muslim itu perkara yang wajib, lazim. Berprasangka baik
Jadi kalau misal sesuatu hal yang belum namanya 100%, itu namanya zon masih. Zon itu prasangka. Nah, dianjurkan kita berprasangka baik. Jadi kalau kemungkaran tadi yakinnya, ingkarinya caranya itu. Kita nyingoknya nyaksi itu 100% karena kita nyaksikan. Tapi kalau tidak, itu masih dinamakan zon prasangka. Kalau belum yakin prasangka, mana dalam Islam dianjurkan berprasangka baik. Jadi kalau misal kemungkinannya itu ada 10, yang namanya prasangka baik itu, kemungkinannya ada 10 kemungkinan, satu baik kita arahkan ke satu itu dinamakan husnuzon. Itu namanya berprasangka baik pada saat kita menyaksikan kemungkinannya. Jadi kalau kemungkinannya bahwa 10 kemungkinan satu yang baik, itulah dinamakan husnuzon. Jadi pada saat kita nengar ya husnuzon, sangka baik gitu. Jangan sampai kita pada saat itu terbalik. Ini nama suuzon. Apa suuzon itu? 10 kemungkinan, 9-nya baik, siko jahat. Kita yang jahat itu namanya suuzon, sangko jahat. Itu. Apalagi kita tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti keadaan itu. Makanya itu namakan zon. Dalam Islam diperintahkan berhusnuzon karena itu wajib hukumnya. Waqad kasurat balaghatun nas ba'dhum ala ba'din wa amma tasahul wa dzalika fi dzalika wa ghalat mubalah wartafadal amana wa salal mashkur indan nas man wafaqahum ala hawa anfusihim. Nah, hingga dikatakan sekarang ini telah banyak menyebar di kalangan manusia satu sama lainnya, hingga akhirnya jadi meremehkan urusan, tidak peduli urusan husnuzon, tidak peduli dengan urusan seperti tadi masalah kebenaran atau tidak, hingga akhirnya tidak katik lagi amanat hilang, hingga diantara manusia meloi apa? Meloi hawa nafsunya satu sama lainnya. Maka itu hal yang sangat terpenting di dalam masalah kita bergaul sesama manusia di zaman kita sekarang ini. Hati-hati dengan namam adu domba, hati-hati dengan suuzon. Makanya kita jangan kita percayai, jangan kita yakini hingga kita menyaksikan dewek. Maka dalam kaidah ketika kita bermuamalah dengan manusia, amilun nas bima taro walau tu amilun nas bima tasma. Bergaulilah manusia itu dengan apa yang kita jingok, jangan apa yang kita dengar. Karena kita dengar macam-macam. Kadang-kadang kita ada begitu bergaul dan kawan baik, cuma kadang-kadang dengar suara yang dari lain, si anu tidak benar, hati-hati kau dengan si anu itu, padahal kita tahu dia baik. Maka jingok bergaul dengan apa yang kita jingok. Kenal kita jingok ini bagus, bergaul sudah. Oh nak ngomong apa terserah, tidak peduli kita. Itu kita cara muamalah. Jangan kalau kita muamalah dengan apa yang kita dengar. Oh timbul kalau kita dengar tidak kata yang baik. Jangan ini lah, tidak bergaul kita. Wa in kana ghairu mustaqim lillahi wal madmum indahu min man khalafahum wa in kana 'abdan salihan fatarahum yamdahuna ma la yastahilul madi la yuwafiqatuhu iyahum wasukutu alal batilihim wa yazmuna man yukhalifahum wa insahum fi dinihim hadha hal aksar illa man asamallah. Nah, dikatakan sekarang ini muamalah dengan hawa nafsu mereka, hingga dikatakan kalau seandainya wong itu tidak ada istiqomah, wong itu tercela di mereka ketika pada saat itu wong itu sama dengan dia, maka cocok ini dengan nafsunya, walaupun misalnya itu kebenaran atau kebatilan dia tidak ada peduli, yang penting dia cocok dengan wong itu. Dia tidak peduli misalnya wong itu melakukan kebatilan, makanya kita bergaul dengan wong harus metik kita bergaul. Kalau kita nyingok kemungkaran tegur,
Tak boleh kita dia ni kawan aku dah tegur yang lain, tegur jangan. Kita ini pertemuan kita di dunia ini tidak selesai di dunia ini. Di akhirat kage akan ada pertemuan lagi. Pertemuan di akhirat kage dua hal. Imma kita saling tolong menolong, atau kita saling tuntut menuntut. Ada dua hal. Setiap kita ketemu di dunia ini. Apalagi yang sering banyak ketemu. Mungkin saling tuntut menuntut, mungkin saling tolong menolong. Ya orang baik pasti ketika baik ada saling tolong menolong. Ya Allah tolonglah dia kawan aku. Ya selamatkan dia kawan aku. Dia pernah menolong aku. Saling tuntut menjadi ya Allah dia diamkan aku pada saat maksiat. Ketika aku meninggal kesalahan dia didiamkannya. Saling tuntut. Makanya kita banyaki pergaulan yang baik. Orang-orang baik kita bergaul supaya kita apa? Pacak kita minta tolong kagak di hari kiamat. Bukan selesai kita dewek-dewek, ada masanya. Pasanya kagak akan ada namanya kisos. Itu saling tuntut menuntut, saling bela pada saat itu. Mudah-mudahan kita perkumpulan kita ni akan mengakibatkan di akhirat kayak saling tolong menolong. Perkumpulan kita mudah-mudahan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam diskusi, mano kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu. Orang-orang yang saling dudukkan aku. Mudah-mudahan kita duduknya kita di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang saling cintakan aku? Mana orang yang saling memberikan aku? Mana orang yang saling tolong menolong? Saling menziarahi karena aku kata Allah di hari ini akan aku naungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naungan aku. Itu orang yang persahabatannya, pertemuannya, perjumpaannya menghasilkan manfaat di hari kiamat. Tapi kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan saling tuntut menuntun. Nauzubillahi min dzalik. Maka kata Imam Haddad dalam hal ini menyatakan bahwa wajibul ihtiras wa tahfadz wal ihtiyat fi jamil umur fa inna zaman mabtun wa ahluhu anil haqqi nakibun illa man sya'allah minhum wa huwal aqallun. Maka wajib bagi itu harus menjaga hati-hati di dalam perkara-perkara, seluruh perkara, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Manusia-manusia yang banyak terkena fitnah, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan mereka kata Allah Subhanahu sedikit. Mudah-mudahan kita yang menjadi sedikit itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam di fitnah di zaman ini, macam-macam fitnah di akhir zaman. Allah Subhanahu jaga kita, Allah jaga keluarga kita, jaga keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu selamatkan kita dari segala macam fitnah. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, matikan kita dalam keadaan Islam, matikan kita dalam keadaan kita tidak terfitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita hingga dapat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah wa aghnina bit taqwa istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'u du'a. Allahumma rzuqna ilma laduni masyraf wa sabilani wa habiwani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil